jangankan hanya bilang bahwa kita sudah tidak makan babi, tetapi sebenarnya dalam kehidupan yang lain kita masih menggunakan barang haram dalam gaya hidup kita, ya, termasuk tadi kosmetika, sabun, kuas untuk lipstick dan sebagainya. Kalau kita telaah bahwa pada akhirnya halal lifestyle ini meliputi yang terkait dengan halal makanan, halal food, halal finance, keuangan, travel, perjalanan, dan sebagainya, clothing, pakaian, obat-obatan dan penanganan kesehatan, tadi ada dipakai untuk katup jantung dan sebagainya, kosmetika, farmaseutik, dan juga media rekreasi. Jadi tidak hanya urusan makanan yang dasarnya karena kita tidak makan babi, tetapi babi ketika dimanfaatkan untuk banyak kepentingan di dalam gaya hidup kita manusia, maka itu harus menjadi perhatian kita. Bahwa bukan berarti kita sudah bebas makanan, tidak makan babi, sudah kita merasa aman. Dan bahkan banyak di antara kita yang tidak tahu dan tidak mau tahu, serta tidak mau mencari tahu apakah makanan ini sudah halal atau tidak. Berasumsi bahwa darurat, atau berasumsi bahwa saya tidak tahu, jadi kalau tidak tahu itu tidak berdosa. Tapi lupa bahwa harus ada upaya dari kita sebagai umat Islam untuk mencari tahu apa yang kita makan ini sudah benar atau belum. Apa yang kita pakai ini sudah benar atau belum? Tadi sudah dicontohkan adalah sahabat Rasulullah yang meminta dan memohon, ternyata tidak pernah dikabulkan. Rasulullah menyampaikan, bagaimana dikabulkan? Makanannya haram, pakaiannya haram. Jadi dengan contoh makanan dan pakaian ini, jadi haram itu bukan hanya masalah makanan, minuman, obat, dan kosmetika. Tetapi apa yang kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi marilah kita mencoba membersihkan kehidupan kita itu dengan memperhatikan itu dalam gaya hidup kita, halal lifestyle itu yang kita tuju semaksimal mungkin. Hadirin jamaah yang berbahagia dan dirahmatin Allah Ta'ala, berbicara mengenai halal lifestyle, ini mempunyai keterkaitan yang luar biasa kepada ekonomi. Dari segi makanan, ini ada sejumlah, kalau secara global ada 1.292 billion dolar. Itu Indonesia itu kira-kira 14,7 atau 1/7%, ya, 1/7 market share-nya, besar sekali itu. Maka ketika di dalam rangka globalisasi, orang-orang luar memandang Indonesia itu bukan sebagai negara produsen, tapi sebagai pasar yang tinggi, besar, yang luas, ya. Kemudian finance share di Indonesia itu 3%. Travel di luar haji dan umroh kira-kira share kita masih kecil, 0,6%. Fashion 7%, sudah cukup tinggi. Media dan rekreasi kita 5% dari media rekreasi global muslim. Pharmaceutical 72 billion, 6,7%, dan kosmetika 7,4%. Jadi kalau kosmetika, farmaseutik digabung itu sudah 14%, sama dengan makanan. Ini potensi besar yang harus bisa dimanfaatkan dan harus bisa diterapkan di tanah air ini. Jadi halal, kehidupan gaya halal ini ternyata berdampak yang tinggi terhadap ekonomi bangsa, ekonomi umat, dan sebagainya. Kenapa fashion di Indonesia harus halal?
Ini ada beberapa gambaran yang sederhana. Karena bahan baku pakaian, sepatu, sabuk, topi, tas, dompet yang mungkin kita bawa ke masjid bisa berasal dari barang haram. Ya toh? Wah, kita terompah kita, sandal kita, sepatu kita yang kita bawa masuk masjid karena kita mampir mau sholat, ternyata kita menggunakan barang haram yang tadi disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana doanya bisa dikabulkan kalau kita menggunakan barang haram? Kemudian juga ada karena desain barang memberikan imajinasi tidak sesuai syariat Islam. Rapat tapi lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan semua. Atau transparan. Juga karena ukuran dan pengadaan bahan pakaian bisa menimbulkan penyimpangan dari syariat. Intinya bahwa fashion dan kosmetika ini diantaranya tidak menghalangi ibadah. Sholat harus bebas najis. Ada najis berat, mukhaladah, medium, khafafah, yang ringan, khafasito, ya. Kita sudah diajarin bagaimana membersihkan itu. Itu syarat sholat harus bebas najis. Tetapi juga ketika kita sholat, ketika kita wudhu, kosmetika itu tidak menghalangi sholat kita. Produk-produk kosmetika harus dapat dipenetrasi oleh air wudhu kita. Ya. Kemudian kosmetika tadi ketika diiklankan, packaging dan sebagainya, label dan sepertinya tidak menimbulkan suatu kecenderungan pornografi, eksploitasi wanita dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, para bini sepuh yang berbahagia, kemudian dalam kehidupan sehari-hari di seni dan budaya, salah satu contoh ini alat-alat musik karena bentuknya itu menggunakan lem perekat yang kuat. Ternyata lem perekat yang berasal dari binatang ini adalah yang perekat yang paling baik untuk mengikat alat-alat musik yang terbuat dari kayu seperti violin, biola, dan piano. Ya, ini menggunakan alat-alat tadi itu direkatkan dengan lem. Dan lem yang paling bagus adalah lem yang berasal dari binatang. Nah, binatangnya seperti apa? Kalau paling banyak ya lemaknya binatang babi misalnya. Ya, itu jelas haram. Ketika kita berkarya seni, seniman budayawan Islam, ternyata kita tidak melengkapi syarat budaya itu dengan hal-hal yang sesuai syariah Islam. Walaupun yang disampaikan ya taruhlah membacakan ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, tetapi perlengkapan yang lain atau menyuarakan sebuah nyanyian yang berisi puja-puji kepada Allah Ta'ala, Rasulullah salawat dan salam kepada Rasulullah, tetapi menggunakan alat-alat musik yang isinya jauh dari perintah Al-Quran dan hadis, menggunakan bahan yang berasal dari barang yang haram. Kemudian juga di dalam kosmetika, sampo, dan kondisioner. Banyak komponen yang ada di dalam sampo itu. Mungkin lebih dari 20 komponen. Salah satunya adalah di sampo itu dikenal yang namanya pantenol. Pantenol ini berisi asam amino atau vitamin B. Ya, ini sebuah kita citasi aja sebagai satu contoh. Ternyata ini bisa berasal dari binatang atau sumber-sumber tanaman. Maka company atau maskapai atau perusahaan itu seringkali menghilangkan istilah pantenol itu dengan animalnya yang di dalamnya. Ini hanya untuk menghindarkan konsumennya menanyakan. Tapi itu suatu cara yang dikenal dalam perdagangan sebagai tricky strategi. Menghilangkan kejujuran di dalam promosi-promosinya. Padahal pantenol itu bisa berasal dari binatang. Ini di
sampo, untuk kosmetika, kondisioner. Kemudian juga ketika kita bicara tentang travel ya, di dalam Al-Ankabut ayat 20 kita diperintahkan agar melihat ciptaan Allah di muka bumi ini. Dan Allah akan mengkreasikan ciptaan itu secara berulang. Kita ketemu di Taman Nasional mana, oh ini ada binatang yang spesifik. Ya binatang yang seperti itu ya nanti beranak pinak ya seperti itu. Atau kita ketemu tanaman tumbuhan, tumbuhnya seperti itu. Jadi kita diperintahkan untuk melihat ciptaan Allah, itu bermakna juga adalah travel. Ya, travel ini adalah juga lifestyle kita, terutama golongan milenial ya. Dan kita diperintahkan sebagai traveler Muslim untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, hadirin jamaah yang berbahagia, maka ketika kita melihat travel ini harus kita kaitkan dengan bukan hanya sekedar bahwa hotelnya syariah, ada tempat wudhunya, dipisah antara kolam renang untuk wanita dan laki-laki dan sebagainya. Tetapi sebenarnya perintahnya agar kita ketika melakukan wisata itu juga memperhitungkan bahwa Allah menciptakan, dan itu contoh-contoh ayat-ayat kauniyah yang dapat kita lihat. Kita dapat melihat di tempat lokasi-lokasi wisata tadi, bukan hanya sekedar arsitek-arsitek Islam yang ada di tempat wisata tadi, tetapi justru yang paling penting adalah itu Allah menciptakan aneka macam melalui ayat-ayat kauniyahnya. Di Al-Quran sudah banyak disebut ayat-ayat kauniyahnya. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu juga terbuka suatu potensi yang besar, paket wisata halal, pabrik-pabrik yang sudah bersertifikat halal dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Jadi halal itu mencerminkan gaya hidup yang mesti kita jalankan. Bukan hanya halal itu masalah makanan, bukan hanya masalah minuman, tetapi juga obat, kosmetika, dan gaya hidup yang lain. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kelihatannya sudah bagus, tapi sebenarnya syaratnya tidak memenuhi syarat. Tadi saya sampaikan, kita mengadakan perjalanan macam-macam, kita berseni budaya, kita mengetengahkan seni budaya yang Islami, samro atau apa saja, ternyata persyaratan alat yang kita gunakan mengandung hal-hal yang dilarang di dalam Islam, yang diharamkan. Kenapa demikian? Yaitu aturan dari Allah. Tetapi kita mencoba untuk melihat maknanya itu lebih ke arah agar hidup kita sesuai dengan jalan Allah, karena itulah jalan yang dipersyaratkan untuk kita sebagai Abdullah. Demikian yang mungkin sementara bisa kita akhiri untuk penyampaian tema yang pertama, halal lifestyle, yang mungkin kalau ada yang ingin bertanya kami persilahkan, sehingga mungkin ada dialog di antara kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat hadirin sekalian yang dirahmatin Allah Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan ini. Oke, matur nuwun Prof. Trijoko atas penyampaian materinya. Menarik sekali nggih materi yang telah disampaikan oleh Prof. Trijoko pada kesempatan kali ini. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau jika ada yang ingin dikonsultasikan, baik terkait materi yang disampaikan atau pertanyaan di luar topik atau di luar tema, monggo dipersilahkan. Jika di kolom chat belum ada, mungkin Bapak Ibu yang ngersake bertanya secara live bisa nanti menyebutkan saja di chat, nanti akan kami aktifkan video dan audionya.
Monggo, kami masih